Berita seputar tentara Papua Nugini yang bebaskan 2 warga negara Indonesia di Sandra mengawali jumpa kita pada News Flash kali ini. Dan selain itu juga ada 2 informasi terkini lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. 2 warga negara Indonesia yang diculik kelompok bersenjata di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Badar 30 tahun dan Sudirman 28 tahun diselamatkan oleh tentara dari negeri jiran tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Pangdam Cendrawasih Majen TNI Hinsa Siburian. Tentara Papua Nugini berhasil membebaskan kedua sandera dan saat ini sudah berada di Vanimo, ibu kota provinsi Sandaun, Papua Nugini. Jenderal Bintang 2 itu juga mengatakan kondisi kedua sandera berada dalam keadaan yang baik. 1 warga negara Indonesia korban penyanderaan di Papua Nugini terluka di kaki. Sebanyak 2 warga negara Indonesia yang dibebaskan dari penculikan kelompok bersenjata di Papua Nugini kini dalam keadaan sehat. Hal ini dipastikan setelah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menelpon 2 warga negara Indonesia tersebut. Saat ini kedua warga negara Indonesia berada di Konsul Republik Indonesia Vanimo, Papua Nugini. Mereka akan menempuh perjalanan darat selama 1 jam untuk diserahkan kepada Pangdam Cendrawasih TNI. Meski 2 tukang kayu itu dikabarkan sehat, mereka akan tetap menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jayapura, Papua. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menambahkan, seorang warga negara Indonesia yang diselamatkan terluka sedikit di bagian kaki karena terjatuh saat diselamatkan. Namun pria yang karib disapa Tata itu memastikan luka di kaki warga negara Indonesia tersebut bukan masalah besar karena langsung mendapatkan perawatan. Dan untuk berita terakhir adalah diperlakukan seperti penjahat, sopir taksi Uber kecewa. Satgas Tata Tertib Lalu Lintas yang dibentuk Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya menertibkan taksi Uber. Tercatat 3 bulan terakhir, Dishub DKI Jakarta mengkandangkan 30 mobil pribadi yang bermitra dengan taksi Uber. Namun, upaya penertiban yang dilakukan Dishub DKI Jakarta ini disesalkan para sopir taksi Uber. Sebab, cara petugas Dishub menertibkan taksi berbasis online ini dianggap berlebihan. Salah satu sopir taksi Uber di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pusat, Maliki menyebutkan, ia mengaku kaget karena pada pekan lalu mobilnya dikandangkan oleh petugas. Tak ada pemberitahuan dan ketika petugas menyamar sebagai penumpang, meminta dirinya turun dari mobil. Dan itulah tadi 3 rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan pada News Flash kali ini. Namun Anda jangan khawatir karena kami akan terus memberikan informasi untuk Anda beberapa jam ke depan. Untuk dapat mengupdate informasi dari kami, silakan kunjungi situs kami di www.liputan6.com atau silakan follow Twitter kami di @liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan silakan follow Instagram kami di @liputan6. Akhir kata, saya Ruby Larasati pamit undur diri, sampai jumpa.